Shalom, saudaraku, topik kita di hari ini, tetapi Tuhan ada dalam bait-Nya. Untuk memahami kehendak Tuhan ini, mari kita sujud berdiam diri di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Hari ini Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami sujud berdiam diri di hadapan Tuhan, mendengarkan sabda-Mu, berfirmanlah bagi kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk menerangi perjalanan kehidupan kita hari ini tertulis dalam kitab Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Saudaraku yang membuka hati mendengarkan firman Tuhan, hari ini Nabi Habakuk sedang menuntun hidup kita kepada kesabaran untuk mengetahui kehendak Tuhan. Ketika kita membaca kitab Habakuk, dengan cepat kita bisa menemukan bagaimana Nabi Habakuk merasa bingung atas apa yang dia lihat. Di Yehuda, moral masyarakat hancur. Banyak terjadi kejahatan, terjadi ketidakadilan, perpecahan, peperangan. Bukankah seharusnya Tuhan melakukan penghukuman? Bukankah Tuhan seharusnya menghukum sehingga orang Israel di Yehuda mengenal kesalahannya dan memohon pengampunan dari Tuhan? Tetapi itu tidak terjadi. Dan ketika kita membaca Habakuk pasal pertama ayat kedua, mewakili kegelisahan hati Habakuk, dia mengatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berseru kepadamu, tetapi tidak Engkau tolong. Mengapa Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup berbuat segala sesuatu dengan kuasanya, tidak berbuat apapun untuk memperbaiki keadaan? Lalu ketika kita mendengar jawaban Tuhan di Habakuk pasal yang pertama, ayat ke-6, Tuhan mengatakan Tuhan akan menggunakan orang Kasdim untuk mencapai maksudnya. Justru ini memunculkan kebingungan baru bagi Habakuk. Mengapa harus orang Kasdim, orang yang kejam, orang yang jahat, orang yang terang-terangan menentang Tuhan, justru itu yang dipakai oleh Tuhan? Apakah Tuhan tidak keliru menggunakan orang Kasdim yang bukan umat Tuhan, justru dipakai untuk menghukum umat Tuhan? Dalam keadaan ini, Habakuk semakin bingung. Dia berusaha untuk mendamaikan pemahamannya tentang Tuhan dengan rencana yang dia dengar dari Tuhan. Yang dia pahami tentang Tuhan berbeda dengan realita yang sedang ia alami, sehingga dia tiba pada kebingungan yang semakin meningkat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengapa Tuhan tidak menyukai kejahatan, namun kini Tuhan juga bekerja menggunakan bangsa Kasdim yang terkenal jahat itu, yang terkenal kejam itu? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, membaca dalam kitab pasal pertama ayat ke-12, Habakuk kembali merespon dan bertanya, mengapa harus orang Kasdim yang Tuhan pakai? Yang membuat Habakuk berargumen kemudian, apakah hanya orang Yahudi yang dihukum? Lalu bagaimana dengan orang Kasdim yang terkenal jahat itu? Saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, bagaimanakah kita mengetahui kehendak Tuhan dalam situasi seperti ini? Mari kita lihat selanjutnya pengajaran Tuhan lewat Nabi Habakuk. Di Habakuk 2, diawali dengan menampilkan Habakuk yang memutuskan untuk bersabar mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, melihat apa yang Tuhan lakukan atas pengaduannya. Tetapi Habakuk melakukan ini dengan berdiam diri di menara penjagaan, bukan berdiam diri di rumah Tuhan. Kita tiba pada ayat 20 yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dikatakan di sana, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Ada pesan yang lebih kuat terkandung dari ayat ini daripada sekedar nasihat agar berdiam diri dalam kebaktian. Lewat ayat ini, Habakuk ingin berkata bahwa jika kita hendak berbicara dan semua pembicaraan kita hendak meragukan Tuhan, maka lebih baik kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudaraku yang berjuang dalam kehidupan, dalam perjalanan hidup, Anda mungkin diperlakukan tidak adil.
Orang baik mendapat perlakuan buruk, yang jahat leluasa melakukan kejahatannya. Ini mungkin menggiring pemikiran kita, pemikiranmu untuk menilai bahwa Tuhan tidak bertindak untuk menyatakan keadilan. Mungkin juga pemikiran seperti ini bisa membuatmu meragukan Tuhan. Tetapi hari ini, yang Habakuk ingin tekankan kepada pembaca kitab Habakuk adalah bahwa Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus. Itu berarti Tuhan tidak perlu diragukan. Tuhan itu ada dan Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Tuhan berdiam diri di hadapan kita. Jika kita perhatikan Habakuk ini, di ayat yang ke-20 ini, ingin menekankan apa yang dituliskan sana, bahwa orang benar akan hidup oleh iman percaya. Siapa yang harus kita percayai? Habakuk mengajak kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan berkuasa, bahwa Tuhan melihat keadaan yang terjadi saat ini. Ia mampu membuat yang terbaik, bahkan Tuhan mampu memperbaiki seburuk apapun keadaan yang sedang engkau hadapi. Hiduplah oleh iman percaya kepada kuasa Tuhan. Ada ranah keadilan Tuhan yang tidak dapat kita mengerti sepenuhnya, dan yang hanya bisa kita lakukan percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang terindah untuk kita. Tidak semua keadilan Tuhan dapat dipahami oleh Habakuk. Demikian juga dengan kita. Tidak setiap rencana Tuhan dapat kita pahami sepenuhnya. Semakin kita berupaya menyelami rencana Tuhan, semakin kita menyadari memang tidak dapat mengerti sepenuhnya apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan. Saudaraku yang belajar dari kisah Habakuk pada hari ini, tuntunan firman Tuhan kepada kita pada hari ini, jangan pernah berhenti. Jangan diam di masalah yang sedang kita pikirkan. Jangan berhenti di pergumulan yang kita pergumulkan. Jangan hanya diam di menara penjagaan seperti Habakuk, tetapi datanglah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu ada dan berkuasa dan mampu memberikan solusi terbaik kepada umatnya yang percaya kepadanya. Mari percaya, Tuhan ada di bait-Nya yang kudus. Datang ke rumah Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Kita perlu menjaga agar pikiran, perkataan kita tidak meragukan Tuhan. Kita perlu diam di rumah Tuhan. Mari dengarkan suara Tuhan yang menyentuh hati dan pikiran kita. Ada kisah seorang bapa yang tiap-tiap hari datang ke rumah ibadah, meminta izin kepada pendeta untuk sujud berdoa di altar di bait sucinya. Dalam situasi seperti itu, pendeta mulai bertanya, apa yang dilakukan bapak ini? Ketika pendeta melihat dia keluar dari rumah ibadah, dia selalu tersenyum sukacita. Lalu suatu waktu pendeta bertanya, apa yang dilakukan di rumah ibadah? Ternyata bapak itu mengatakan, dia sujud di hadapan Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan dia boleh melihat Tuhan ada di altarnya. Itu membuat dia mengalami sukacita dan kembali di dalam sukacita yang baru. Saudaraku, hari ini untuk mengerti kehendak Tuhan, jumpailah Tuhan. Tuhan itu ada. Tuhan ada di hadiratnya. Tuhan ada di bait-Nya. Dan hari ini, berdiamlah di bait Tuhan. Mari lebih berdiam diri, mendengarkan Tuhan dan mendengarkan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk berdiam di hadapan-Mu, dan kami boleh mendengarkan suara Tuhan sehingga kami mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam setiap persoalan perjalanan kehidupan kami akan selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu.
kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. GKPS TV